Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial pengisian aplikasi Atlas ya. Jadi, video keempat ini kita melanjutkan video sebelumnya yang sudah mengisi dari tahap pre-engagement dan risk assessment. Nah, hari ini kita akan mulai mengisi di bagian risk response ya. Langsung saja kita klik di sini B100 ya teman-teman. Nah, apa isinya? Jadi, di bagian ini kita akan mengisi apa namanya working trial balance. Ini sebenarnya sudah ya. Kemudian ada procedures, mapping, and lead schedule. Jadi mulai masuk ke tes substantif ya, pengujian substantif. Kita akan masuk ke akun-akun signifikan yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Kemudian nanti kita akan melihat apa jurnal-jurnal yang dipropos untuk dikoreksi di bagian ini. Oke, sekarang kita bisa klik yang B110. Nah, di sini, oke, teman-teman bisa lihat ini sudah terisi semua ya, karena dia mensummary dari tahapan-tahapan yang sebelumnya. Sorry. Nah, jadi yang apa sih yang perlu kita isi di bagian ini sebenarnya hanya yang ini ya, pilihlah akun yang sesuai dengan laba rugi tahun berjalan, dan tentunya yang di sebelah sini nanti teman-teman isi beserta waktunya ya. Kalau sisanya sebenarnya sudah terisi semua. Oke, untuk bagian laba rugi tahun berjalan kita isi laba rugi periode berjalan, kemudian ekuitas lainnya atau OCI ya, other comprehensive income bisa diisi dengan modal disetor saja ya. Sebenarnya kalau OCI ini si PT Honda ini kan nggak ada ya, cuma kita isi aja dengan modal disetor. Oke, kalau sudah kita bisa kembali dan kita akan mulai mengisi B120. Nah, ini di worksheet saya sudah saya isi ya. Tapi saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Misalkan dulu. Oke. Nah, di worksheet ini, teman-teman, dia akan mensummarikan akun-akun yang akan kita uji ya. Jadi, nanti ini ada kesimpulannya dan ini keterangan. Yang pertama nih, kita kan kemarin bisa teman-teman lihat ya, kalau masih ingat akun-akun apa aja yang signifikan dan yang akan kita uji. Nah, kalau untuk pajak tidak, jadi kita langsung aja ke cash and cash equivalent. Bisa diklik di nomor 2 ini ya. Nah, bentuknya seperti ini kalau teman-teman klik. Jadi, eh, oke, jadi untuk masing-masing bagian ini, yang pertama kita isi adalah di sini ya, teman-teman ya, resume substantive analytical procedure. eh, di sini kan ada summary-nya ya. Materialitasnya kita pakai performance materiality. Teman-teman masih ingat nggak apa? Jadi materiality itu kan ada yang secara keseluruhan ya, materiality, ada yang namanya performance materiality. Nah, CPM ini dia angkanya akan lebih kecil daripada materiality karena dia akan kita apply ke masing-masing akun gitu ya. Jadi misalnya nih, kemarin kan materiality-nya siapa? PT Honda tuh 750 juta ya. Nah, berarti kalau nggak salah performance materiality-nya tuh 50%, jadi 375. Nah, nanti ini akan menjadi guidance kita ketika menemukan salah saji. Ketika salah sajinya sudah di atas angka ini, berarti itu bisa kita katakan salah saji material gitu ya. Nah, kemudian asersi yang di-assess di akun cash and cash equivalent ini ada completeness, existence, accuracy, cut off, dan valuation gitu ya. Habis itu, ini pokoknya summary dari eh, apa namanya sheet yang sebelumnya ya, yang sudah kita kerjakan. Romumnya adalah moderate, risk of material misstatement-nya, dan apakah dia termasuk akun signifikan? Iya. Material atau tidak material, dia material. Nah, nanti di sini teman-teman kita isi dengan moderate gitu ya. Habis itu, di sini kalau moderate, dia akan meng-highlight yang bagian sini nih, range of confidence factor-nya. Ya, jadi 1,9 sampai 2,3. Jadi kita mau pilih confidence kita dari range ini, mau yang mana nih, yang terkecil atau terbesarnya gitu ya. Nah, kita isi di sini teman-teman untuk menentukan sample size-nya. Jadi teman-teman masukin aja angka 1,9. Oke? Nah, hmm,
setelah itu eh apalagi ya yang kita lakukan itu, nah nanti di sini tuh sebenarnya dia akan langsung mengenerate angka ya, yang termasuk kas dan setara kas tuh apa aja sih akunnya gitu kan. Ternyata ada kas dan setara kas 500 juta dan bank cash in bank gitu ya. Jadi kan cash itu ada yang di petty cash, ada yang di bank gitu ya. Nah, cash in banknya ada di Bank RBI 89 miliar 500 juta ya. Nah, habis itu kita klik yang ini teman-teman, pilih prosedur. Nah, di sini kalau di teman-teman masih kosong, mengisinya adalah dengan memilih ya, karena kita tadi kas dan setara kas, teman-teman tinggal klik, maka dia akan otomatis mengenerate prosedur apa saja yang sewajarnya atau minimum gitu ya, kita lakukan ketika sedang mengaudit cash and cash equivalent gitu ya. Jadi ini Atlas ini sangat komprehensif ya, dia akan kasih kita suggestion nih, misalnya ada substantive prosedur, substantive analitiknya, dengan cara apa aja nih membandingkan saldo kas tahun berjalan dengan saldo periode sebelumnya ya. Eh, Kemudian nanti kalau sudah dilakukan, kita isi dilakukan dan siapa yang melakukan seperti itu. Dan referensinya ini adalah link ya. Bisa kita masukkan link working papernya gitu. Jadi ketika kita lakukan yang ini, itu bisa kita kerjakan di worksheet lain di Excel gitu ya. Nanti kita bisa masukkan nomor apa namanya indeksnya di sebelah sini gitu ya. Kemudian bila terdapat ketidakwajaran, maka peroleh penjelasan. Nah, ini juga pasti dilakukan ya. Kita pasti lakukan ini. Jadi nanti ketik aja ini, dan ini tidak mesti working paper, satu working paper nggak ya? Bisa satu working paper tuh menjawab beberapa prosedur kayak gitu. Nah, misalnya habis itu ada detail ya, substantif yang detail. Misalnya melakukan pengecekan atas setoran penarikan dari rekening yang ditutup. Oke, dilakukan nih misal gitu ya. Di situ melakukan konfirmasi, ini pasti ya. Jadi kalau kas piutang itu cara mengecek, cara untuk memastikan existence-nya, ini kan existence ya, itu adalah dengan melakukan konfirmasi. Terus melakukan pencocokan dengan saldo, ini udah pasti kita lakukan gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan ini diisi, anggap aja kita lakukan semua ya, silakan. Dan diisi siapa yang mengerjakan dari nama-nama anggota timnya. Tapi kalau untuk cash and cash equivalent, silakan isi dengan inisial teman-teman masing-masing ya. Karena biasanya yang mengerjakan eh, apa namanya untuk akun kas itu adalah junior auditor ya. Jadi silakan bisa diisi dengan nama teman-teman masing-masing ya. Oke, kalau sudah kita balik lagi, klik lagi. Nah, sekarang teman-teman saatnya kita lihat apa namanya informasi ya, informasi yang ada di apa namanya kasus, informasi kasus. Oke, sebentar kita buka ya. Oke, jadi kita akan lihat ada keanehan nggak nih dengan kas ini gitu ya. Jadi ini yang kita akan lakukan wajib substantif, ada aset, terus kita akan konfirmasi bank gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini telah dikirimkan konfirmasi kosong, dan surat konfirmasi telah dikirimkan kembali. Jadi yang dimaksud dengan surat konfirmasi kosong itu adalah si siapa namanya, si klien ya, mengirim gitu ya surat konfirmasi ke bank gitu ya. Nah, surat konfirmasi itu tidak dicantumkan saldo kita gitu. Jadi kita minta bank mengisi berapa sih saldonya gitu ya. Itu namanya konfirmasi kosong. Karena nanti ada lagi konfirmasi positif namanya teman-teman. Kalau konfirmasi positif itu kita sudah cantumkan tuh misalnya gini, saldo saya 500 juta, benar atau tidak gitu. Jadi bank hanya tinggal menjawab benar atau salah gitu. Kalau salah berapa gitu ya. Nah, itu aja sih bedanya. Jadi kalau konfirmasi kosong benar-benar kita minta mereka yang isi, tidak kita tulis menurut catatan kita berapa, ya. Nah, selain itu kita juga melakukan konfirmasi utang, konfirmasi piutang gitu ya. Jadi memang salah satu bukti audit yang paling bisa dipercaya lah ya, yang paling reliable itu adalah ketika sumbernya dari pihak lain ya, dari luar perusahaan, dari luar klien. Nah, bisa jadi dengan cara mengkonfirmasi gitu kan. Ya misalnya kalau kita punya cash in bank, gimana sih cara memastikan cash in bank kita tuh beneran segitu gitu ya. Ya caranya tanya langsung ke banknya gitu kan. Kemudian utang misalnya. Misalnya si PT Honda mencatat utang berapa triliun. Bener nggak utangnya segitu? Apa jangan-jangan itu kekecilan? Caranya gimana ya? Kita tanya ya. Dia ngutangnya sama siapa nih? Misalnya sama bank. Berarti kita konfirmasi ke banknya gitu. Begitupun dengan piutang ya.
Piutang itu kan aset ya teman-teman, jadi cenderung overstated gitu. Kalau misalnya tidak kita cek, bisa jadi nanti angkanya akan dilebih-lebihkan. Makanya kita harus langsung tanya ke customer gitu ya. Jadi kalau piutang itu ke customer, kalau utang itu ke lendernya, kalau cash itu ke bank. Jadi ini tiga akun yang paling sering, yang pasti lah, hampir pasti di setiap audit itu kita lakukan prosedur yang namanya konfirmasi. Nah, selain itu untuk cash gitu ya. Kalau tadi cash in bank kita konfirmasi, kalau petty cash gitu ya, cash on hand, itu kita lakukan namanya cash count, teman-teman ya. Atau pemeriksaan kas, penghitungan gitu, cash count. Kita hitung benar-benar berapa kas yang ada di perusahaan. Jadi kan setiap perusahaan itu pasti punya berangkas gitu ya untuk operasional sehari-hari. Jadi selain di bank, mereka pasti punya uang kas yang disimpan di kantornya dan itu berguna untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Misalnya nih, ada apa namanya, perjalanan dinas, butuh uang bensin, kemudian mengirim dokumen gitu ya, pakai jasa apa namanya pengiriman, kemudian untuk repair alat-alat kantor yang sederhana gitu ya, pokoknya yang sehari-hari banget yang dia memang butuh saat itu juga dan biasanya pakai cash gitu ya, uang tol kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini kita akan memindahkan pekerjaan menghitung cash of name ini ke berita acara penghitungan kas. Nanti kita akan kerjakan bersama ya. Kemudian eh, ada pemeriksaan persediaan, ini inventory di gudang ya, sama kayak cash, selain yang dihitung fisiknya itu selain cash itu pasti adalah inventory, karena inventory itu adalah eh, akun yang signifikan juga gitu ya, banyak, dan kalau dia perusahaan dagang pastinya dia adalah intinya gitu ya yang barang yang dijual. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan pendapatan dan beban. Oke, sekarang kita fokus ke mungkin ke ini dulu ya, konfirmasi bank. Oke, teman-teman, saya sudah attach filenya. Silakan dibuka. Jadi konfirmasi bank jawabannya adalah ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi si perusahaan itu akan mengirim ya ke bank seperti ini misalnya ya. Ini contoh aja, bentuknya bisa bermacam-macam. Dia kirim ke bank RBI-nya. Ke bank RBI dia bilang, kami lagi diaudit nih, tolong jawab auditor kami gitu ya. Nanti jawabannya kirim ke auditor kami, ke HP Saskia, dengan alamat berikut gitu misalnya ya. Berapa sih saldo saya kayak gitu, dan kirim sebelum 28 Februari seperti itu ya. Nah, ini balasannya nih udah langsung dibalas gitu ya pokoknya. Oke, si PT Honda kalau kata si Bank RBI gitu ya, itu punya current account gitu ya. Current account-nya nomornya sekian dan outstanding balance-nya atau saldonya adalah 89 miliar. Dia punya time call deposit nggak? Nggak ada. Dia punya bank loan nggak? Oh, ada ternyata bank loan-nya. Ada loan agreement number dengan jumlah 40 miliar gitu ya. Dan hal-hal lainnya. Jadi nanti kalau di bank itu kan biasanya nggak hanya tabungan ya, dia bisa punya investment, ada juga beberapa perusahaan yang punya hutang gitu. Nah, itu semua akan dijawab oleh banknya. Oke? Nah, dan bank ini kirim jawabannya tidak boleh ke PT Honda ya, teman-teman. Jadi kalau kirim jawaban konfirmasi harus langsung ke kantor akuntan publiknya. Karena apa? Karena eh, kalau kita si bank ngirimnya ke klien PT Honda dan klien menerimanya baru dikasih ke kita, akan ada celah untuk dia melakukan pemalsuan gitu ya. Misalnya nanti diubah-ubah lah atau gimana gitu ya. Intinya kita menghindari semaksimal mungkin celah-celah fraud itu. Jadi dikirimnya langsung ke si KAP-nya. Oke. Nah, coba sekarang kita samakan dulu apakah benar si PT Honda tuh mencatat di neracanya itu 89 miliar gitu ya. Nah, ngeceknya teman-teman silakan buka lampiran laporan keuangan. File ini adanya di neraca ya. Nah, nah di sini ya teman-teman kita cek ya. Harusnya sih sebenarnya ada working papernya ya. Tapi ini kan kita masih belajar quote-quote dulu ya. Jadi nggak belum sampai dibikin ke working paper khusus cashnya gitu ya. Kita langsung cek aja ke sini ke mana, ke laporannya, laporan yang belum diaudit ya. Oke, Bank RBI 89.500, ini berarti sama ya teman-teman ya. Kemudian
Utang banknya tadi ya, utang banknya 40 miliar sama, berarti aman ya. Untuk cash in banknya 89.500 dan untuk utang banknya 40.000 ya atau 40 miliar. Nih, sama ya. Berarti kalau kayak gitu, apakah perlu ada koreksi? Tidak ya, karena sudah sama. Aman ya. Nah, sekarang yang kedua, tadi kita mau mengecek apa namanya cash count ya. Kita mau hitung cash petty cash-nya ya nggak? Nah, bentuk BA-nya adalah seperti ini. Di tempat teman-teman itu masih kosong, jadi silakan diisi dulu ya. BA, berita acara pemeriksaan uang kas. Jadi ini adalah tahapan di mana kita menghitung atau klien menghitung cash-nya yang real gitu ya. Dan kita mendampingi gitu teman-teman. Kita lihat, kita jadi saksi gitu untuk memastikan bahwa dia melakukan penghitungannya dengan benar dan jumlahnya sekian gitu ya. Silakan diisi. Jadi nama perusahaannya PT Honda dan cash count-nya ini tidak dilakukan di apa? Tidak dilakukan di akhir tahun ya, tapi dilakukannya di 22 Januari. Nah, di 22 Januari ini, karena dia yang mau kita cek itu kan saldo 31 Desember, bener nggak? 31 Desember eh, itu 4 juta. Sorry, 4 berapa nih? 4 miliar ya. Kan ini iya 4 juta atau 4 miliar sebentar. Ini angka real, oke oke. Ini 4 juta ya, sorry. Jadi apa namanya? Sedangkan kita ngitungnya 22 Januari gitu kan. Berarti kan kita udah maju ya, lebih udah lewat 22 hari nih dari tanggal 31. Berarti gimana cara memastikan bahwa yang di tanggal 31 itu benar 4 juta. Nah, kita harus minta mutasinya, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngitung tidak di hari H, itu kita harus minta mutasi ya atau uang masuk uang keluarnya dari tanggal 31 sampai ke 22. Nah, ini kalau di informasi kasus itu diberitahu bahwa ada mutasi nah, sorry, ini ya sebesar 3.505.000. Ya, bentar saya tunjukkan. Sini ya. Nah, sini teman-teman. Ya, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 4 juta nih ya. Kita masukkan di sini. Kemudian mutasi uang keluar dari tanggal 31 sampai 22 Januari sebesar 3.505.000. Nah, ini uang keluar semua gitu. Jadi nanti yang 3.505.000 ini harus kita minta bukti uang keluarnya ya, teman-teman. Jangan hanya percaya, oh kita udah keluar uang segini gitu, tapi tetap harus kita obtain 3.505.000 itu mana buktinya gitu ya. Biasanya kalau yang pemegang kasnya itu dia akan simpan semua bukti-bukti transaksinya berupa kwitansi, struk atau tanda terimanya ya. Jadi kita hitung kan berarti sisanya di tanggal 22 saat kita ngitung itu kan 495. Nah, 495 ini bener nggak di berangkas ada segitu? Nah, inilah dia uang yang ada di berangkas ya. Ada 2 lembar 100 ribuan, ada 4 lembar 50 ribu. Jadi kita memang dirinci seperti ini ya kalau ngitung cash count, kalau melakukan cash count. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal lengkapin, samakan dan masukkan rumusnya ya. Seperti ini. Nah, ya. Nanti teman-teman isi nih, 100 ribu ada 2 lembar. 50 ribu ada 4 lembar. Tinggal diisi masing-masing, lalu masukkan rumus gitu ya. Dan dijumlah. Nah, setelah dijumlah ternyata benar ya. Yang kita hitung 495.000 sama ya. Jadi artinya kita dengan catatan kita bisa peroleh semua dokumen mutasi yang 3.505, berarti kita bisa pastikan bahwa angka 4 juta ini benar gitu ya. Karena ini kan sudah lalu ya tanggal 31 Desember dan ketika kita ngitung itu sudah 22 Januari gitu ya. Jadi itu namanya kita trace back gitu ya, teman-teman ya. Kita hitung mundur gitu. Kalau hari ini 495, tanggal 31-nya 4 juta, bener nggak gitu. Jadi kita cek dulu fisiknya benar-benar 495, kemudian kita cek mutasinya, benar nggak ada 3.505.000 seperti itu ya. Nah, di sini eh, sebentar.
teman-teman. Di sini saya ada yang salah sedikit ya. Ini 4 keping 500. Berarti di sini ya. Saya ngisinya di 4 lembar. Jadi ternyata yang 500-an ada ya, yang kepingan. Jadi ini nanti kita hapus. Yang di sini jadi 0. Kemudian kita copy aja rumusnya ya ke bawah sini. Oke, ini kita jumlah ya. Jadi uang logamnya dan uang kertasnya kita jumlah gitu ya. Nah, jadi tetap pas 95 ya. Cuma tadi kepingnya salah tempat aja. Saya naruhnya di atas. Oke, jadi nanti kalau sudah teman-teman dijumlah, kita nggak punya surat berharga, tidak ada bon-bon lain. Dijumlah, nih ya. Kemudian kalau sudah kita cari selisihnya ya, antara yang dicatat dengan yang dihitung. Tadi kan yang dicatat 495 nih di atas. Kemudian yang kita hitung adalah 495 juga ya realnya. Berarti selisihnya adalah 0. Nanti di sini teman-teman tanda tangan, kasih tanda tangan teman-teman. Dan ini tanda tangannya Pak Budi ya. Berarti kan kita eh, ngitungnya bareng dengan klien kita gitu ya, tidak sendiri. Nah, 495 ini kan kas kecil ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman nanya, ini dari mana angka 4 juta gitu ya, kok saya cari di sini nggak ada, nih misalnya nih ya. Nah, ini kas 500 juta gitu kan. Nah, jadi kas itu, kalau kas dan setara kas ya, ini ya, biasanya, itu isinya tidak hanya kas kecil ya teman-teman, ada kas namanya kas besar, kas kecil, ada lagi mungkin dia punya apa, instrumen yang setara kas gitu ya, cash and cash equivalent, kayak misalnya dia punya investasi jangka pendek yang mature dalam 1 sampai 3 bulan. Nah, itu masuknya kas dan setara kas. Jadi, dalam 500 juta ini isinya macam-macam dan yang dicek di sini di kasus ini PT Honda hanya yang kas kecil aja untuk yang cash count. Tapi untuk Bank RB ini sudah kita lakukan prosedur tadi apa namanya? Bank konfirmasi, gitu ya. Baik, sekarang kita kembali ke si siapa namanya si atlasnya dulu ya. Kalau gitu kita isi apa di sini? Karena tidak ada jurnal ya, tidak ada kesalahan, tidak ada sorry, tidak ada yang perlu dikoreksi, teman-teman bisa isi di sini tidak ya. Jadi eh, apa namanya CJPJ ini adalah proposed adjusted journal entry adjustment gitu ya. Intinya ini adalah jurnal yang mau kita propose untuk dikoreksi oleh klien ya. Karena tidak ada kita isi tidak, kemudian tidak ada specific materiality, eh, ini nggak perlu diisi, dan ini kita isi wajar ya. Kalau sudah nanti di sini dia akan berubah jadi komplit. Gitu ya untuk kas. Kalau sudah kita bisa back to 120. Nanti kalau teman-teman sudah isi, dia akan langsung ada kesimpulannya. Oke. Sekarang kita move ke account receivable. Silahkan diklik. Sama ya tahapannya. Account receivable ini tadi kita sudah lihat sedikit ya, kita sama seperti bank, kita melakukan konfirmasi ya. Nah, di sini kita sama isi juga dia moderate, kemudian teman-teman isi range confidence-nya yang rendah 1,9, nanti dia akan keluar di sini ada sample size ya. Eh, Sample size 40 tuh misalnya gini teman-teman. Kita punya AR gitu ya, dari 100 customer gitu ya. Nanti berarti kita akan kirim ke 40 customer terbesar ininya, yang piutangnya terbesar kayak gitu ya. Cuma kalau di contoh kasus ini kita hanya kirim ke satu aja. Nah, sekarang coba kita lihat ya konfirmasi piutang. Teman-teman boleh buka file yang konfirmasi piutang. Nih, saya gedein dulu. Nah, ini ya. Jadi ini sama seperti tadi konsepnya seperti bank. Jadi klien yang kirim tapi si customer harus balasnya langsung ke auditor ya. Jangan dikirim ke kantor klien. Ya, seperti ini nih. Kita kasih email atau kita kasih alamat kantor. Ya. Kita tanya nih ke PT Universal. Berapa saldo piutangnya si Honda gitu ya. Jadi Universal ini adalah customer PT Honda dan kita butuh data berapa jumlah piutangnya. Nah, berarti kita sebenarnya pertama harus punya list
ini dulu ya teman-teman list AR-nya. Jadi kita minta list AR ke klien, list account receivable, list piutang. Nanti dia akan kasih nih kita ya, kalau kita audit ya, piutangnya itu misalnya 1 miliar itu dari mana aja dia akan kasih list dari PTA sekian, PTB sekian. Nah baru nanti kita sampling tuh kan. Nanti dari sampling itu kita kirim, misalnya tadi dapat 40 kita kirim nih misalnya. Habis itu ya udah kita cek bener nggak yang di catatannya si PT Honda dengan jawabannya dari customer. Nah di sini dia menjawab, kami laporkan bahwa pada penutupan tanggal 31 Desember, jadi piutangnya per 31 Desember ya, itu utangnya PT Honda, utangnya si Universal ke Honda ya adalah 82 juta ya. Coba kita lihat berapa di catatannya si Honda. Nah, Honda mencatat piutang 80 juta. Jadi asumsinya Honda ini cuma punya satu customer ya gitu ya. Jadi customernya satu, jadi cukup kirim satu gitu kan, apa namanya, konfirmasinya ya. Nah, si Honda nyatet 80 miliar piutangnya, sedangkan si siapa namanya nih, si Universal nyatet enggak, utang saya 82 miliar gitu ya. Ini agak ini ya, eh, di luar ini. Biasanya kalau piutang itu kita cenderung overstate, kita justru lebih besar catatnya karena kita maunya perusahaan ya, bukan perusahaan maunya kan aset itu lebih tinggi gitu ya, ditinggi-tinggiin gitu. Tapi kalau ini justru dia malah di lebih kecil ya. Kita cek dulu ya ke informasi kasus ada apa di sini. Kenapa bisa beda? Nih, telah dikirimkan konfirmasi kosong dan telah dikirimkan kembali. Terjadi perbedaan karena ada piutang usaha yang telah ada pembicaraan dan telah dicatat namun belum dibayar, itu sebanyak 2 miliar gitu. Jadi intinya si PT Honda ini lupa nyatet gitu. Padahal dia sudah ada gitu transaksinya, sudah ada penjualannya, tapi setelah ada pembicaraan namun apa namanya, belum dibayar 2 miliar. Kalau belum dibayar berarti kan harus sorry sorry, telah dicatat, saya kebalik. Dia udah catat piutangnya dan belum dibayar 2 miliar. Berarti kan harusnya kalau belum dibayar itu masih ada gitu ya saldonya ya 2 miliar di kita. Nah, tapi si siapa namanya? Si Honda ini malah ini ya seolah-olah udah menghapus piutangnya gitu. Nah, jadi intinya piutangnya kekecilan gitu ya. Harus 82, dia nyatanya cuma 80. Berarti harus apa? Harus kita koreksi ya nggak? 2 miliar ini di atas performance materiality yang tadi ya. Coba kita balik dulu ke sini ya teman-teman. Nih performance materiality-nya kan 375 ya. Nih ketutupan nih 375. 375 juta. Dia itu tadi selisihnya 2 miliar. Berarti kan dia sudah material ya, harus kita koreksi. Nah, jurnal koreksinya teman-teman isi di sini. Kita isi ya. Ada nggak jurnal? Ada. Berarti kalau sudah diisi ya, dia akan muncul ini. Kita klik ya. Nah, ini adalah summary dari jurnal-jurnal yang akan kita koreksi atau kita propose dulu ya. Yang koreksi klien ya. Kita sebagai auditor hanya memberi apa namanya, proposal gitu ya. Nah, jadi karena kita tadi eh, apa namanya, seolah-olah mencatatnya sudah dibayar gitu ya, kita kayak kayak udah dicatat kayak udah dibayar, padahal itu belum dibayar sama si Universal. Berarti kita balik ya jurnalnya. Jadi kita tambah piutang usaha dan kreditnya adalah kas gitu ya. Jadi piutangnya sudah dicatat dulu AR pada cash gitu ya. Sorry, AR pada sales gitu. Terus dia si Universal belum bayar, dia catat udah bayar gitu ya. Ternyata belum gitu ya. Ada pokoknya ada kesalahan lah gitu ya, error atau disengaja gitu misalnya. Nah, kita catat jurnal koreksinya seperti ini. Ini bisa dicatat keterangannya seperti ini. Belum dilakukan pembayaran namun sudah dihapuskan gitu ya. Dan apa? Jadi teman-teman isinya di bagian yang hijau saja. Kalau nomor akun dia otomatis ya. Kita cari piutang usaha di sini gitu ya. Lalu cari cash. Habis itu masukkan angkanya tadi selisihnya kan 2 miliar ya. Berarti 2.000 karena dalam jutaan ya. Kemudian eh ini kita masukkan di kolom yang dibukukan ya.
Habis itu di sini teman-teman ini akan kejadian sendiri dan untuk ini kita isi ya. Ada kecurangan tidak kita anggap dia error aja gitu. Jadi dia masuk ke kelemahan pengendalian internal gitu, ya. Oke, habis itu ini untuk piutang ya. Jadi untuk piutang kita mengajukan adjustment. Oke, kita balik dulu ke ini ya. Untuk piutang sudah ya. Tadi kalau sudah ngisi CAJ, teman-teman jangan lupa isi akun tersebut telah disajikan secara wajar, nanti baru dia komplit ya. Kalau sudah, sekarang kita ke inventories ya. Sorry sorry, jangan lupa ini teman-teman. Pilih prosedur dulu. Aduh maaf tadi. Nah, prosedur harus diisi ya. Ini teman-teman isi piutang usaha dan piutang lainnya, lalu dia akan muncul. Nanti teman-teman bisa baca ya. Kalau piutang tuh diapain aja sih? Ngeceknya gitu ya. Membandingkan ya. Ini kan prosedur analitis ya. Kita membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya, naik apa turun, terus umurnya ya. Umur itu kan aging ya. Teman-teman bisa lihat tahun ini tidak tertagihnya lebih panjang atau lebih pendek gitu ya. Rasio-rasionya, misalnya turnover, terus pola penjualan, ini pokoknya yang analitis. Nah, baru yang ini rinciannya. Kita telusurin nih saldonya ke dalam buku induk ya. Harus penjumlahan ke bawah gitu ya. Nanti kalau ada list gitu ya, dia ngasih daftar, benar nggak penjumlahannya? Jangan-jangan ada yang error gitu ya. Terus saldonya ke buku besar sama nggak yang di catatan piutang dengan yang di ledger gitu kan? Dan masih banyak lagi nih. Konfirmasi kita udah lakukan ya. Asumsi kita lakukan aja semuanya. Ya, nanti teman-teman kalau ngelihat ini sebenarnya bisa banyak sekali belajar ya. Kalau nih, konfirmasi itu untuk apa sih? Oh, untuk existence gitu kan. Kalau menelusuri saldo untuk accuracy and cut off gitu. Kalau melihat ini, mau lihat valuationnya, penilaiannya, nah ini nih, kemungkinan lagi piutang yang telah lama jatuh tempo gitu ya. Valuationnya bener nggak? Jangan-jangan harusnya sudah di write off atau harusnya dicadangkan. Kok dia nggak dicadangin sih yang udah lama nggak tertagih? Nah itu kan masuknya ke valuation ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini sangat-sangat komprehensif nih si Atlas. Ngasih kita saran-saran untuk ngecek piutang tuh gimana sih gitu ya. Sangat-sangat bisa dipakai oleh teman-teman untuk belajar. Ya, nih kayak gini nih, akurasi gitu ya. Akurasi berarti asersi accuracy. Nanti teman-teman isi semua dan namanya diisi. Oke, kita balik dulu ya. Kalau sudah, kita akan ke akun yang berikutnya yaitu inventories atau barang dagang ya. Barang dagang isi juga sama seperti yang tadi ya. Semua nih ya, siapa yang nyiapin diisi. Habis itu resikonya dan angka yang di sini kita pakai yang terendah aja. Oke. Habis itu terdapat ini enggak dia? Terdapat adjustment enggak? Oke. Kalau ini kita cek ke kasusnya. Informasi kasus untuk inventory. Nah, ini ya. Kita baca di sini, teman-teman. Jadi kalau inventory itu kita lakukan namanya stock of none sama seperti cash count ya. Kita baca di sini KP melakukan stock of none 1 Februari. Ini sama ya teman-teman karena dia melakukannya lewat tanggal neraca, lewat dari 31 Desember, berarti kan harus trace back ya, harus ada movement card-nya, kartu mutasinya, barang masuk, barang keluar itu harus dihitung ya dari 31 sampai 1 Februari. Ini PR banget ya. Biasanya sih kita cash shop name itu akhir tahun atau tahun barunya 1 Januari mereka liburkan gudangnya supaya nggak ada barang masuk barang keluar baru kita cash of name gitu ya. Cuman ini karena cuma case aja nggak apa-apa ya. Kita di sini langsung baca aja ada beda atau enggak ya. Nah, ini kan listnya mereka nih misalnya ya. Ada motor LV, motor Gucci, motor YL, motor YS. Awalnya sekian, masuk sekian, keluar sekian, hasilnya sekian ya. Ini kan tanggal 31 ya. Tanggal 31 totalnya sekian, kemudian harganya sekian gitu. Mungkin ini sepertinya nih movement sampai tanggal 1 Februari ini ya. Nah, KAP melakukan stop of 6 dan temuannya adalah motor YL-nya 5,
motor YL yang ini ternyata 5, sedangkan di sini 6 ya. Kalau teman-teman perhatiin berarti ada beda ya. Sedangkan motor Gucci itu di sini harusnya 3 ya teman-teman ya, bukan 5 gitu ya. Motor Gucci, nah sedangkan dicatatnya 4. Oke ya, jadi sama-sama kegedean nyatetnya ya. Yang YL harusnya 5 dia catat 6, yang Gucci ya harusnya 3. Nanti teman-teman revise di informasi kasus teman-teman masing-masing ya. Ternyata dicatatnya 4. Kita baca dulu ya. Apa penyebabnya beda ini gitu ya? Bedanya ternyata adalah untuk yang YL pada tanggal 28 Desember terdapat penjualan 1 unit motor YL. Ada dokumennya nih, tapi belum dicatat oleh bagian gudang. Wow, gimana ya ini? Jadi YL-nya kan kebanyakan nih 6. Pas kita itu kok cuma 5. Ternyata satu udah terjual guys ya. Satu itu udah terjual, tapi sama bagian gudang belum dicatat. Motor keluar tuh nggak dicatat. Nah, ini penting ya, makanya penting sekali yang namanya physical examination ya. Jadi kalau kita ngitung-ngitung aset, inventory, itu namanya physical examination, pemeriksaan fisik. Ya, kalau kita auditor sudah melihat langsung, itu adalah bukti audit yang sangat-sangat reliable ya, bisa dipercaya gitu. Oke, berarti nanti kita akan ajukan jurnalnya mengurangi yang 6 ini jadi 5 gitu kan. Kemudian pemesanan barang yang Gucci kenapa bisa beda? Di sini kok 4 harusnya 3. Nah, ini apa nih? Pemesanan barang berupa motor Gucci dari supplier datang tanggal 28 berjumlah 1 unit. Namun karena ada yang tidak sesuai, ada yang dikembalikan. Nah, ini sama ya. Kita udah pesen dan ternyata dibalikin. Tapi ketika dibalikin nggak dicatat gitu ya. Jadi waktu datang tanggal 28 itu dicatat nih ada barang masuk. Tapi pas kita balikin kan mungkin ada yang cacat nih ya. Kita balikin lagi, nah itu yang pas keluarnya nggak dicatat. Kayaknya bagian gudangnya ya, ini ada harus dicek ya. Kita jadikan notes ya, bisa salah 2 item gini ya. Nah, berarti untuk YL itu satu senilai 1 miliar ya. Ya nggak sih? Karena kan dia 1.000 ya, 1.000 ya 1 M. Ya kita nanti catatnya 1.000 gitu. Sedangkan untuk Gucci 2.000 ya. Berarti nanti koreksinya 1.000 dan 2.000. Kita langsung ke atlasnya. Nah ini ya. Kita klik ya di sini teman-teman. Lalu eh, klik CJPJ untuk membuat jurnal. Oke, untuk menghapus teman-teman inventory, berarti inventorinya dikredit ya nggak sih? Karena kan tadi inventorinya kelebihan. Berarti inventory dikredit nih atau persediaan dan debitnya adalah COGS-nya ya atau harga pokok penjualan. Gitu ya, karena apa namanya? Kita harus keluarin nih gitu kan. Dia kan udah nggak ada di gudang ya. Jadi COGS pada inventory ya. Keterangannya silakan diisi untuk yang motor YL seperti ini dan untuk yang motor satunya Gucci seperti ini ya. Terdapat pengembalian ke supplier yang lupa dicatat. Tapi jurnalnya sama. Yang beda hanya angkanya. Untuk YL 1.000, untuk Gucci 2.000 gitu ya. Jadi teman-teman ketika kita melakukan pemeriksaan fisik dan ternyata beda, itu mau nggak mau klien harus mengoreksi gitu ya. Karena sudah jelas nih auditornya lihat kok barang yang nggak ada gitu ya. Nanti di sini kita main aja. Oke, ini untuk inventory kita balik lagi ke sini ya, B120. Nah, jangan lupa diisi memadai ya, supaya muncul ini akun tersebut ada sajikan secara wajar. Teman-teman isi di bagian sini. Nah, ini ya, akun tersebut telah disajikan secara wajar. Kalau sudah, kita balik sekarang ke akun berikutnya, yaitu office equipment atau aset tetap ya. Aset tetap ini ada masalah nggak sih? Kita klik dulu. Sama ya, moderate, masukkan confidence factors. Oh iya, pilih prosedur. Tadi inventory jangan lupa teman-teman. Pilih prosedur. Ini tadi apa? Fix aset ya. Saya utang salah nih. Saya tetap ya.
Sama ya, kalau analitis dia membandingkan, rekalkulasi, membandingkan. Kalau substantifnya nih, kalau aset tetap tuh ngapain? Inspeksi fisik ya, yang pasti. Kita cek fisiknya, benar nggak dia punya gedung, benar nggak dia punya mobil, benar nggak dia punya tanah, cek surat-surat buktinya. Ya, ini dokumennya, lihat barangnya, terus ada movement nggak ya, fixed asset movement ya, ada penambahan, penghapusan nggak selama setahun. Kemudian kalau ada, minta buktinya, kalau ada yang dijual minta bukti penjualannya, seperti itu ya. Kalau ada maintenance, dicek lagi, benar nggak dia nyatetnya sebagai expense atau menambah nilai aset atau enggak ya. Teman-teman masih ingat nggak dulu pelajaran pengantar akuntansi kayaknya ya? Ada bedanya maintenance yang biaya perawatan gitu ya, yang dijadikan biaya, ada biaya perawatan menambah nilai aset. Tuh, harus dicek ya, benar nggak dia mengelompokkannya gitu ya. Terus biaya penyusutan nih, nah ini juga nih kita hitung lagi, benar nggak depresiasi dia, dan macam-macam ya. Kita balik dulu. eh ini ya, office equipment masuk ke aset tetap. Dia, kita cek ke ini dulu. Informasi kasus. Aset tetap ada di atasnya saya. Tidak ada label, seluruh aset berfungsi dengan baik. Oke, mungkin kalau tidak ada label ini lebih ke notes aja ya buat klien, bahwa setiap aset itu harus dikasih label. Misalnya nih, perusahaan tuh punya meja, punya komputer, itu dikasih stiker ya, barcode atau eh, apa, label yang menyatakan kapan barang itu dibeli, nilainya berapa, apa namanya, miliknya siapa gitu ya. Jadi untuk perusahaan beberapa yang rapi itu mereka dilabelin setiap aset. Dan semua berfungsi dengan baik, tidak ada catatan ya, berarti tidak ada koreksi. Kalau tidak ada koreksi, teman-teman isi aja. Di sini langsung akun tersebut disajikan secara wajar. Lalu di atasnya tidak ada eh, koreksi ya. Kalau tidak ada koreksi berarti aman. Kita balik lagi ke B120. Office equipment sudah. Sekarang kita ke utang usaha ya. Utang usaha ini sama seperti piutang dan sama seperti bank. Tadi kita kirim konfirmasi teman-teman ya. Kita isi dulu ini. Habis diisi, kita cek ke informasi kasus ya. Ada beda nggak? Telah dikirimkan konfirmasi kosong dan surat konfirmasi telah dikirimkan kembali. Dan ternyata ada beda teman-teman, karena ada utang usaha yang sudah dibayar namun lupa dicatat. Wah, nih banyak yang lupa nih ya kayaknya stafnya ya. Jadi ada, kita kan yang ngutang ya. Kita ngutang, udah kita bayar tapi nggak dicatat, rugi dong ya nggak? Karena harusnya kan utang kita berkurang malah nggak dicatat. Oke, kalau gitu kita cek dulu ya ke konfirmasi utang. Nah, ini filenya. Seperti ini. Jadi kita ngutang ke PT Tiga Kelinci. PT Tiga Kelinci ini adalah supplier kita ya. Jadi kita tanya, lalu dia jawab, dengan ini kami laporkan bahwa saldo utang PT Honda kepada kami adalah 120 juta ya. Sorry, miliar. Nah, kita cek berapa di bukunya Honda. Sini ya, teman-teman lihatnya di laporan keuangan. Utangnya 120. Nah, utang usaha bukan utang bank ya, karena ini kita utang ke supplier. Kalau utang bank itu yang tadi sudah dicek. Ternyata kita nyatet 120 miliar 400 juta. Nah, rugilah kita ya. Harusnya utang kita cuman 120 miliar aja, tapi 400 jutanya lupa. Berarti kita akan koreksi 400 juta. Bagaimana jurnalnya? Kita harus kurangin utang ya. Kita klik, lalu catat lagi utang ya. Utang berkurang di debit ya, teman-teman. Jadi karena kita sudah bayar, utang pada cash ya. Utang kan berkurangnya di debit, bertambahnya di kredit. Nah, karena kita bayar, berarti utangnya berkurang. Berarti kas kita berkurang, utang kita berkurang. Langsung aja dicatat alasannya, lupa dicatat, dan 400 juta. Ini banyak sekali terjadi ini ya. Error nih, kayak staffnya harus di ini deh. Bukan diganti, dikasih tahu ya. Oke, kita balik lagi ke bagian, masih tadi ini agak jauh ya.
Oh iya, jangan lupa diisi prosedurnya ya. Saya selalu kelewat deh, sorry. Prosedur utang tuh tadi di sini ya, teman-teman. Nih ya. Wah, ini belum saya isi. Utang usaha. Nah, oke ya, nanti ini diisi, dilakukan oleh siapanya diisi. Referensinya ya, harusnya sih ada working papernya ya. Utang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan industri. Kemudian rasio-rasionya dihitung, sehat nggak gitu ya. Umur utang, udah berapa hari nih nggak bayar utang, berapa bulan gitu ya yang nyangkut. Kemudian prosedur rincinya, akurasi, perhitungan ya berarti ya. Jumlahnya, jumlah, kemudian konfirmasi, periksa apakah pembayarannya diterima setelah tanggal neraca. Nah ini cut off ya, C-nya. Jadi utang itu cenderung kita kecil-kecilin ya. Kalau piutang kan tadi digedein. Jadi kita harus cek nih, bener nggak dia ada utang Januari, utang Desember diakui di tahun berikutnya gitu ya supaya terlihat kecil gitu. Nah itu harus kita cek. Nah karena tadi terdapat kita isi ya, habis itu di sini diisi, lalu disajikan secara wajar. Kalau sudah, balik lagi ke B1. Oke, dua lagi teman-teman, tinggal beban ya. Beban pemasaran dulu sama ya, pokoknya ini diisi. Nah karena ini dia ROMM-nya agak beda, bukan 1,9 dia 2,3 di sini. Diisi aja. Di situ dia ada koreksi nggak? Kita cek ke buku informasi kasus. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan, oke, ini gaji staf ahli, tapi belum dicatat. Itu masuknya ke beban, kalau ini kan dia beban pemasaran ya. Kalau itu dia masuk ke beban operasional. Berarti nggak ada ya. Kita pilih prosedurnya dulu, isi ya. Sorry, ini beban pemasaran dan penjualan. Tuker ya. Oke, beban non operasional. Beban pemasaran dan penjualan apa maksudnya? Beban administrasi dan umum, beban non operasional, tapi nggak ada ya ininya ya. Oke, nggak ada prosedur khusus. Nanti teman-teman bisa ini ya, cek lagi. Sebentar saya. Oke, kita lihat yang administrasi. Jadi kalau tadi kan gaji itu masuknya sini ya. Beban administrasi dan umum, kita lihat tadi kan kalau di case-nya satu gaji staff ya, dia masuk ke beban umum. Staf ahli yang sudah dibayar tapi belum dicatat. Nah, tuh kita ada biaya sudah keluar uangnya tapi belum dicatat. Nah, ini berarti kita kekecilan, kegedean ya, harus dikurangin. Jurnalnya apa? Kita isi di sini. Oh, sebentar. Sorry, sorry. Itu tadi masuknya gaji dia ke jurnal ini. Oh, carinya di sini. Oke. Ya, ini sebenarnya asumsi aja ya. Si gajinya ini staf tapi itu staf ahli ya, sebentar. Oh, berarti harusnya dia di beban umum. Nah, oh, ganti sebentar. Saya salah sebentar ya. Kita back dulu, nanti saya ulang. Tadi saya naruhnya di beban pemasaran, harusnya di beban umum. Jadi yang ada jurnal itu yang bawah ya, yang ini nggak ada. Kita tidak dulu. Nah,
tidak ada ya untuk beban pemasaran dan penjualan tidak ada jurnal. Pemasaran dan penjualan ada prosedurnya. Nggak ada tapi prosedurnya oke lah. Kita back dulu ke sini, administrasi dan umum. Nah, baru kita ya. Nah, jurnalnya yang ini ya, yang tadi gaji yang sudah dibayar namun lupa dicatat. Kita catatnya beban apa tadi? Beban umum ya, karena dia stafnya staf ahli. Oke, kreditnya kas ya, karena tadi 100 ya besarnya kalau di soal. 100 juta loh. Staf ahli gajinya gede ya, 100 juta. Nah, betul tulis ya. Jadi staf ahli itu masuknya ke beban administrasi dan umum, gaji-gaji. Kita habis itu kita balik ke mana? D120 ya tadi ya. Udah deh. Kita tadi udah isi ininya belum sih prosedur? Diisi prosedurnya ya teman-teman yang administrasi dan umum. Nah, ini ya. Diisi statusnya juga telah dilaksanakan gitu ya. Membandingkan saldo, mengecek pembayaran pelunasan ya. Habis itu mencocokkan pembayaran ledger, review pembayaran yang besar gitu ya. Jadi kalau kita ngecek biaya tuh cek-cek yang gede-gede ya. Yang kecil-kecil sampel juga sama. Review akun biaya menentukan apakah pengakuan beban pada tanggal neraca telah apa nih kepotong ini ya. Masa dilanjutannya. Pas sesuai mungkin gitu ya. Oke, jadi itu aja ya yang substantif karena yang lain tidak dinyatakan di soalnya di kasus. Jadi ini ya teman-teman yang wajib diisi ya. Kalau bagian lain boleh teman-teman nanti isi ya. Nanti yang lain dilengkapin, yang tidak ada adjustmentnya berarti diisi aja ya. Tidak ada. Kalau ini kan tadi ada ya. Ada yang ada yang enggak juga ya. Kayak misalnya HPP pendapatannya diisi aja nggak apa-apa. Teman-teman isi, tapi karena tidak ada informasi berarti nanti saya tidak ya. Tidak terdapat. Kemudian di sininya memadai, wajar. Pokoknya teman-teman lengkapin ini moderate. Kita samain aja moderate semua. Karena ternyata dia banyak yang salah kan tadi ya. Ini 1,9. Lalu pilih prosedurnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk pendapatan apa saja yang dilakukan gitu ya. Jadi untuk ngisi yang lain-lain tetap dilengkapin ya, teman-teman. Ini saya tadi nyontohin yang hanya yang ada adjustment aja. Oke, kalau yang lain teman-teman silahkan isi lalu dibaca prosedur-prosedurnya ya. Jadi nanti ini diisi semua dan apa namanya dipelajari ya. Misalnya kalau mau ngecek utang jangka panjang tuh gimana gitu ya. Jadi saya tidak akan bacakan satu-satu ya. Teman-teman harus belajar mandiri ya. Oke, kemudian sorry bukan ini. Tadi yang belum itu B130 ini sebenarnya caje pajanya ya. Yang udah kita isi semua. Jadi itu ini kemudian terakhir laporan posisi keuangannya. Nah, ini yang sudah direvisi teman-teman. Yang sudah di apa namanya di adjust ya. Tadi ingat nggak 89 jadi 87 gitu ya. Itu tentunya kalau kliennya setuju mau mengejas semuanya atau tidak gitu ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi nanti di video berikutnya di bagian yang paling terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.